Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya berharap pada pertemuan kali ini kita dalam keadaan selalu sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas serta belajar sebagaimana semestinya. Dan sebelum kita membahas materinya, terlebih dahulu kita berdoa sejenak untuk kelancaran kita belajar bersama. Untuk itu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan perhatikan bagan yang saya tampilkan berikut ini. Kita masih tetap mempelajari yakni taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, pembagian fi'il berdasarkan keterangan waktunya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bab al-fi'lul mudhari hingga selesai berdasarkan dhamir. Begitu juga dengan minggu lalunya lagi, yakni al-fi'lul madhi. Dan pada kali ini tinggal satu pembahasan lagi, yakni fi'lul amr. Untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan bahas, kita kupas bersama tentang materi fi'lul amri, atau disebut dalam bahasa Indonesia kata kerja perintah. Yuk, mari kita bahas satu-satu mulai dari pengertiannya itu sendiri. Kita bahas pertama, yaitu pengertian fi'il amr. Pengertian fi'il amr dalam bahasa adalah fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi zamanil mustaqbal. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Fi'il amar adalah setiap fi'il yang meminta untuk melakukan sesuatu pekerjaan pada waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah cara membentuknya. Bagaimanakah cara membentuknya? Silakan perhatikan tabel yang saya tampilkan berikut ini. Silakan perhatikan tabel berikut. Di sini sudah saya sediakan tiga bagian. Yang bagian paling kanan fi'il madhi, yang tengah fi'il mudhari, dan yang paling ujung kiri fi'il amr. Di paling ujung kanan fi'il madhi kita sudah membahasnya 2 minggu yang lalu dan sudah selesai dengan dhamirnya juga yang 14, yakni huwa huma hum sampai nahnu. Kemudian begitu juga dengan yang fi'il mudhari kita sudah bahas hingga 14 dhamir itu juga. Di sini saya tulis cuman hanya 6, ya, hanya 6 yang saya tulis. Kenapa? Karena 6 ini yang akan berkaitan dengan pembentukan fi'il amr. Bagaimana kelanjutannya? Yuk perhatikan secara seksama. Dhamir yang berkaitan dengan pembentukan fi'il amr itu hanya 6. Di situ sudah saya tulis dhamirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu sebabnya kenapa fi'il madhi dan fi'il mudhari saya hanya tulis anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, yakni dhamir yang 6 itu saja. Mulai dari fi'il madhi. Fi'il madhinya itu asal katanya zahaba. Kemudian di sini saya tulis yang awal zahabta. Kenapa? Karena kita akan mulai dengan dhamir anta, zahabta. Kemudian zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Dan untuk fi'il mudhari asal katanya dari yadhhabu, huwa yadhhabu. Kenapa di sini saya mulai dari tadhhabu? Karena di sini saya tampilkan mulai dari anta. Anta tadhhabu, tadhhabani antuma, tadhhabuna antum, tadhhabina anti, tadhhabani antuma, tadhhabna antunna.
Mengapa yang saya tulis hanya domir yang 6 sini ini saja untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari? Karena 6 inilah yang akan berkaitan dengan fi'il amr. Ya, jadi domir yang berkaitan dengan pembentukan fi'il amr itu hanya 6 ini, yakni anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan sekarang kita fokus dengan cara membentuk fi'il amr itu. Bagaimana? Perhatikan baik-baik. Pertama, fokus pada dhamir anta. Pada fi'il madhi, anta dari zahaba menjadi zahabta. Kemudian berubah menjadi tazhabu ketika menjadi fi'il mudhari. Dan ketika membentuk fi'il amr, kita harus perhatikan fi'il mudhari. Di situ fi'il mudhari, lihat harokatnya, ta berharokat fathah, zal berharokat sukun, ha berharokat fathah, kemudian ba yang akhir berharokat dhammah. Nah, cara membentuknya, huruf ta diganti dengan huruf alif yang berharokat kasroh. Jadi alifnya berharokat kasroh berbunyi i. Kemudian zalnya tetap nggak diubah harokatnya, hanya juga tidak dirubah, dan yang terakhir diubah ialah ba. Harokat ba-nya diubah menjadi harokat sukun. Jadi terbentuklah fi'il amr. Di samping itu terbentuklah menjadi idhab. Dari kata tazhabu menjadi idhab. Jadi yang dibuang huruf ta dan diganti dengan huruf alif yang berharokat kasroh. Sedangkan yang selanjutnya ba-nya diganti harokatnya dengan sukun. Jadi terbentuklah menjadi idhab. Itu cara membentuk fi'il amr untuk domir anta. Untuk artinya sendiri, idhab, pergilah engkau. Jadi menyuruh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan setelah dia memberikan instruksi, pergilah. Maka setelah dikatakan pergilah itu baru dikerjakan untuk orang itu pergi. Kemudian yang kedua antuma. Antuma dari kata zahaba kemudian dirubah menjadi antuma menjadi zahabtuma, dan ketika pindah ke fi'il mudhari menjadi tazhabani. Nah, dari tazhabani ini dibentuklah fi'il amr. Cara membentuknya bagaimana? Huruf ta diganti dengan alif yang berharokat kasroh. Kemudian apalagi yang dibentuk? Yang dibentuk yang kedua adalah huruf nun akhir dari kata tazhabani, dihilangkan huruf nunnya. Jadi terbentuklah menjadi izhaba. Dari tazhabani menjadi izhaba. Yang diganti huruf ta diganti dengan huruf alif yang berharokat kasroh dan nunnya dihilangkan. Maka terbentuk menjadi izhaba. Artinya pergilah kamu berdua. Yang ketiga, antum. Zahaba dari kata zahaba dirubah menjadi domir antum, maka menjadi zahabtum. Kemudian kita ganti lagi ketika pindah menjadi fi'il mudhari menjadi tazhabuna. Nah, dari sinilah kita membentuk fi'il amr itu. Tazhabuna yang diubah adalah huruf ta depan itu diganti dengan huruf alif yang berharokat kasroh sehingga berbunyi i. Kemudian selanjutnya huruf nun di akhirnya itu dihilangkan dan diganti dengan huruf alif. Maka terbentuklah menjadi izhabu. Selanjutnya yang keempat, dari kata zahaba dirubah menjadi zahabti, yakni yang berdomir anti. Dirubah lagi menjadi anti untuk fi'il mudhari menjadi tazhabina.
Nah, ketika diubah menjadi fi'il amr, huruf ta'nya diganti dengan huruf alif yang berharokat kasroh. Kemudian huruf nun pada kata tadhhabina, nunnya dibuang. Maka terbentuklah fi'il amrnya menjadi idhabi. Untuk artinya sendiri, idhabi, pergilah engkau, seorang perempuan. Selanjutnya yang kelima, antuma. Dari kata zahaba diganti menjadi zahabtuma yang berdomir antuma. Kemudian kita ubah menjadi fi'il mudhari yang berdomir antuma. Berubahlah ia menjadi tadhhabani. Dari sini ketika kita membentuk menjadi fi'il amr, yang harus kita ubah adalah tadhhabani, huruf ta'nya diubah diganti dengan huruf alif yang berharokat kasroh. Kemudian nun pada kata akhir, pada huruf akhir dari kalimat tadhhabani dibuang. Maka terbentuklah fi'il amrnya menjadi idhaba. Pergilah kamu berdua. Kemudian yang terakhir, antunna. Dari kata zahaba dirubah menjadi zahabatunna yang berdomir antunna. Kemudian untuk selanjutnya kita ubah lagi ke fi'il mudhari menjadi tadhhabna. Dari sini, dari fi'il mudhari ini barulah kita bisa membentuk fi'il amr, yakni dengan cara mengganti huruf ta di awalnya itu dengan huruf alif yang berharokat kasroh. Hanya itu saja yang diganti, huruf ta-nya saja. Maka terbentuklah fi'il amrnya menjadi idhabna. Artinya, pergilah kamu semua untuk perempuan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dhamir untuk fi'il amr itu hanya 6. Apa saja itu? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya dari fi'il mudhari. Kita lihat fi'il mudhari'nya dan kita samakan dengan cara yang saya contohkan seperti tadi. Atau lebih detailnya seperti ini. Dari anta tadhhabu yang dirubah menjadi idhab, yang dirubah huruf mudharaahnya. Semua huruf mudharaah yang di depan tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Huruf ta semua yang berada di depan itu diganti dengan huruf alif yang berharokat kasroh. Kemudian untuk anta tadhhabu, huruf ba-nya diganti dengan harokat sukun menjadi idhab. Untuk antuma tadhhabani, setelah ta-nya diganti dengan huruf alif, kemudian huruf nunnya dibuang menjadi idhaba. Kemudian antum dari tadhhabuna, huruf depannya diganti dengan alif, kemudian yang belakang nunnya diganti dengan alif juga, maka menjadi idhabu. Anti, ta-nya diganti dengan huruf alif, kemudian nunnya dihilangkan dari tadhhabina menjadi idhabi. Antuma, dari tadhhabani, huruf ta diganti alif yang berharokat kasroh, kemudian huruf nunnya dibuang, maka menjadi fi'il amrnya idhaba. Dan yang terakhir antunna. Antunna tadhhabna. Setelah ta huruf mudharaahnya diganti dengan alif yang berharokat kasro, maka menjadilah dia idhabna.
Sekarang perhatikan pada video yang ini. Silakan perhatikan mengapa fi'lul amrinya huruf di depannya pakai u. Mengapa tidak i seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Nah, ini merupakan cara membentuk fi'il amr. Mengapa dia berharokat dhammah? Nah, sebabnya ialah karena fi'il mudhari'nya harokat huruf sebelum akhirnya berharokat dhammah. Contohnya tajmulu, maka alifnya ketika berubah menjadi fi'il amr enggak dengan kasroh, tidak dengan kasroh, tetapi dengan menggunakan dhammah, ujmul. Contoh lagi, tahrumu. Mengapa uhrum pakai u, enggak pakai i? Karena alasannya ketika fi'lul mudhari'nya harokat ro sebelum huruf akhir itu harokatnya dhammah. Maka fi'il amrnya alifnya tidak menggunakan kasroh, akan tetapi menggunakan dhammah menjadi uhrum. Selanjutnya contoh yang lain yang menggunakan dhammah ialah taf'ulu. Fi'il amrnya uf'ul. Mengapa menggunakan dhammah alifnya? Karena disebabkan ain pada fi'il mudhari sebelum huruf akhir itu berharokat dhammah. Ketika diubah menjadi fi'il amr, maka alifnya harus dengan dhammah, bukan dengan menggunakan kasroh seperti contoh yang lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Itulah tadi cara membentuk fi'il amr yang kita bentuk dari fi'il mudhari. Kalau Ananda menguasai fi'il mudhari, maka insya Allah bisa membentuk fi'il amr itu sendiri. Maka rajin-rajinlah belajar dan fahami secara benar. Jadi setiap fi'il itu memiliki kesinambungan. Kalau Ananda menguasai fi'il madhi, insya Allah fi'il mudhari juga bisa. Setelah bisa menguasai fi'il mudhari, insya Allah bisa membentuk fi'il amr. Kuasai 3 fi'il tersebut, insya Allah Ananda sudah bisa membuat kalimat mengarang sendiri. Jangan lupa fahami, konsentrasi tutor yang saya berikan ini agar bisa membentuk kalimat, membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.